yaitu perbuatan mengolok-olok salah satu dari perkara-perkara agama Islam. Apakah mengolok-olok? Sesuatu yang di situ ada penyebutan nama Allah padanya, ataukah mengolok-olok Al-Quran, atau mengolok-olok Ar-Rasul, atau lebih umum lagi tentunya mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan bahwa perbuatan ini itu bertentangan dengan tauhid dalam artian mencabut dan membatalkan keabsahan at-tauhid. Artinya orang yang mengolok-olok agama Allah kafir. Orang yang mengolok-olok al-Islam dan dia tahu itu adalah ajaran al-Islam, maka batallah keislamannya. Harus dengan syarat dan ketentuan tadi. Dia tahu bahwa itu adalah ajaran Islam. Dia tahu bahwa memang Nabi SAW datang membawanya, Nabi SAW datang mengajarkannya. Kalau dijelaskan alasan kenapa orang yang mengolok-olok itu batal Islamnya. Karena agama, apakah itu hal yang berkaitan dengan Allah, atau berkaitan dengan Rasulullah, atau yang berkaitan dengan Al-Quran, atau hal-hal seputar dinul Islam, itu adalah perkara yang jad, perkara yang sifatnya sungguh-sungguh, perkara yang sungguhan, di mana seorang dituntut untuk dia mengagungkannya, di mana seorang dituntut untuk dia memuliakannya, di mana seorang dituntut untuk dia mencintainya. Dan mengolok-olok agama al-Islam atau sebagian dari Islam ini bertentangan dan bertolak belakang dengan itu semua. Tentangan dan bertolak belakang dengan itu semua. Sesuatu yang kita diperintahkan untuk kita agungkan, kemudian kita olok-olok. Sesuatu yang diperintahkan kita untuk kita cintai, kemudian kita olok-olok. Maka ini bertentangan dengan iman. Maka seorang yang mengolok-olok agama Allah, hilang keimanan dalam dirinya, tercabut keimanan dalam dirinya. Maka para ulama rahimahumullah berkenaan dengan masalah ini, mereka la yufassir, tidak ada pendetilan, tidak merinci, tidak mendetilkan lagi, melainkan orang tersebut telah jatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu. Orang tersebut dianggap telah jatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan suatu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan sahabat-sahabat yang lainnya, digabungkan periwayatannya di sini oleh al-muallif, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah secara bersamaan. Yaitu tentang satu kisah seseorang yang dia ikut dan turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ghazwat Tabuk. Dalam suatu peperangan yang panjang, dalam suatu perjalanan yang melelahkan dan meletihkan. Kemudian di perjalanan pulang ada senda gurau di antara mereka. Ada mereka bertasliyah, bercanda untuk menghibur diri. Katanya, naqta'u biha 'anat tariq. Dengannya kami mengisi beratnya perjalanan. Maksudnya biar enggak berasa capeknya, biar enggak berasa letihnya. Di situ mereka bersenda gurau. Akan tapi hadirin sekalian muliakan Allah, yang mereka jadikan dalam bahan candaan tersebut adalah orang-orang yang mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya yang mulia ingin jadikan bahan bercandaan mereka. Maka ketika itu pun turun ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan akan kufurnya mereka.
Nabi SAW tidak lagi menanyakan kepada mereka, apakah kalian sungguh-sungguh atau kalian cuma main-main. Jelas yang namanya bercanda ya cuma main-main. Maka orang yang main-main dalam beragama atau mengolok-olok agama, maka orang ini kafir. Orang ini batal Islamnya. Batal Islamnya. Turun kepada Nabi SAW firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apakah Allah, apakah ayat-ayatnya, apakah Rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? Padahal orang ini tidak mengolok-olok Allah. Ada dia mengolok-olok Allah dalam riwayat, tidak diceritakan seperti itu. Dia cuma mengatakan, "Ma ra'ayna mithla haula," katanya. Kami tidak mendapati seperti halnya orang-orang itu. Maksudnya para nabi kan? Nabi SAW dan para sahabatnya. Arghabu butunan wa akdhabu alsinan wajbadu inda liqa. Kami tidak mendapati orang-orang seperti halnya mereka itu. Mereka itu orang yang banyak makannya. Mereka itu orang yang paling dusta lisannya. Dan kalau ketemu musuh adalah orang yang paling dahuluan lari. Mereka tidak mengolok-olok Allah di sini. Akan kami mengolok-olok agama Allah seolah-olah mengolok-olok siapa? Allah Azza wa Jalla yang menurunkannya. Maka ayatnya mengatakan, "Qul abillah." Katakanlah, apakah Allah? Apakah Rasulnya? Apakah ayat-ayatnya? Kalian jadikan itu sebagai olok-olok? La ta'tadiru. Jangan kalian cari-cari alasan. Jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Suatu pemandangan yang begitu mengerikan tatkala turun perihal firman Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang dia mengucapkan ucapan ini pun dia mendatangi Rasulullah dan Nabi telah menaiki tunggangan. Kemudian dia pun bergelantungan dengan tali kekang tunggangan Nabi SAW sambil mengucapkan ucapannya, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kami ini cuma main-main ya Rasulullah. Dia ucapkan ini terus secara berulang-ulang kan Nabi. Lalu Nabi tidak mengeluarkan selain ucapan apa yang Allah turunkan dalam ayatnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Hadirin sekalian, fenomena al-istihza ini penting bagi seorang muslim untuk dia mewaspadai akidahnya, mewaspadai keislamannya. Seseorang mungkin menganggap bahwa istihza adalah amrun hayyin, suatu perkara yang ringan, akan tapi istihza, mengolok-olok agama Allah, ini besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membatalkan kesempurnaan tauhid, melainkan membatalkan keabsahannya. Membatalkan keabsahannya. Para ulama rahimahumullah memasukkan poin al-istihza, mengolok-olok agama. Ya, ini sebagai bagian dari pembatal al-Islam. Kalau antum belajar nawaqidul Islam, ya, seperti yang kemarin telah disinggung juga oleh Ustaz Sufyan hafizahullah dalam kajiannya tentang pembatal Islam, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau juga memiliki risalah seputar pembatal Islam, dan juga para ulama yang lainnya sebelum mereka juga ketika menulis tentang membatal Islam memasukkan poin al-istihza, memasukkan poin mengolok-olok agama Allah. Tapi dengan syarat tadi apa? Dia tahu bahwa itu agama Allah. Dia tahu bahwa Nabi datang membawanya. Baik kalau ada seorang misalnya, dia nggak tahu kalau itu bagian dari Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkannya, dia nggak tahu. Seperti katakan misalnya siwak, seperti misalnya siwak, dia nggak tahu. Dia tahunya bahwa ini adalah hanya adat dan budaya orang-orang Arab. Maka maka orang ini diberitahu kepadanya ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ya bersiwak itu adalah bagian dari Islam. Maka apabila dia mengolok-olok, tetap mengolok-olok setelah itu,
ya, dan dia tahu bahwa itu adalah bagian dari Islam, kafar. Orang tersebut batal Islam. Jadi apakah perkara yang dia jadikan bahan olok-olok itu besar ataukah perkara itu kecil, itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah apa? Tahukah dia bahwa itu bagian dari Islam atau bukan? Maka kapan dia tahu bahwa itu bagian dari Islam, maka mengolok-oloknya merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang dimuliakan Allah, bab yang berikutnya menjadi pembahasan kita di pagi yang cerah ini insyaallah. Sini. Al-bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-muallif rahimahullah, qala babun qaulullah ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Ayat yaitu surat Al-Fussilat pada ayat yang ke-50. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan apabila kami anugerahkan kepadanya, maksudnya kepada anak Adam, kepada manusia, suatu rahmat, suatu kasih sayang, suatu kecintaan dari kami, dan bentuknya bisa apa aja, ya. Bisa itu berupa dia diberi anak, gitu kan? Atau dia diberi rizki, atau dia diberi pekerjaan, atau dia diberi pendamping hidup misalnya, ya, atau dia diberi ilmu, atau kesuksesan, atau yang lainnya. Karena itu semua adalah athar, yaitu efek dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Nah, itu satu ketenangan, ya, suatu karunia, suatu anugerah. Min ba'di dharra'a massathu, setelah sebelumnya dia ditimpa dengan kesusahan dan kesulitan yang menyelimutinya. Setelah sebelumnya dia nggak punya anak tahunan, dia nggak punya anak kan, kemudian ya suaminya nikah lagi gitu, kemudian dia punya anak, akhirnya yang tadinya mandul juga punya anak. Banyak nggak kasus seperti itu? Banyak. Akhirnya dapat, ya, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya seorang dia nggak punya pekerjaan, susah dia cari pekerjaan, ya, siang malam dia lamar sini lamar sana, akhirnya ada yang kasih modal, ya, buka warung, ya, akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit dia bisa kumpulin buat bayar kontrakan, sehingga ekonominya pun mulai membaik. Ini rahmat bukan? Rahmat dari Allah. Atau bujang yang susah dapat jodoh, ya, capek sana sini, ya, dia menawarkan diri, gitu kan? Dia sudah banting harga, gitu. Allah musta'an. Ya, tiba-tiba ada teman pengajiannya, ya akhi katanya, akhirnya dapat. Rahmat bukan? Rahmat. Ya, setelah dia ditimpa dengan kesusahan, setelah dia ditimpa dengan kesulitan. Kata Allah Jalla wa Ala, qala la yaqulanna hadza li, maka anak Adam itu akan mengatakan, ini adalah bagianku, ini adalah hakku. Ya, ini adalah berkat jerih payahku, berkat usahaku, karena aku yang sudah capek-capek cari jodoh, alhamdulillah akhirnya sekarang dapat. Aku berhak mendapatkan ini. Aku berhak mendapatkan ini karena aku, ya, mungkin misalnya dia ngerasa ganteng, gitu, ya, atau mungkin dia merasa dari, ya, kalangan terpandang, sehingga dia merasa nikmat itu adalah memang sudah berhak dia mendapatkan. Atau bentuknya lain seperti nanti akan dijelaskan, ya, ya setelah aku berupaya,
kemudian dia nisbatkan hasilnya itu kepada jerih payahnya. Ini bahaya, ikhwan. Bahaya. Ya. Apakah dalam pekerjaan, apakah dalam usaha, ataukah dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, yang kayak begini ini bahaya. Ya. Menisbatkan nikmat ya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kepada jerih payah. Atau menisbatkan nikmat karena merasa memang dia pantas menerima. Ini nanti akan dibahas. Dia ujub, takjub dengan usahanya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah qala munasabatul bab li kitab at-tauhid, hubungan bab ini dengan pembahasan kita yaitu masalah tauhid. Kata beliau qala anna al-insana idza adhafa an-ni'mata ila 'amali wa kasbihi fa fihi naw'un min asy-syirk bir-rububiyyah. Bahwa seorang apabila dia menyandarkan satu nikmat, satu rahmat yang Allah kasih buat dia, ya, bisa melalui jalan apa aja gitu kan. Meskipun ya di antara sebabnya dia harus kerja dulu. Terus sekarang Masya Allah ya gajinya ya di atas UMR gitu kan, bahkan meroket. Setelah sebelumnya mungkin susah payah dia untuk mengejar target. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nisbatkan nikmat itu kepada pekerjaannya karena saya profesional katanya. Sayanya yang prof gitu. Ya, sayanya yang disiplin, sayanya yang rajin, sayanya yang amanah dan lain sebagainya. Tapi naw'un min al-isyraq bir-rububiyyah katanya. Yang seperti ini padanya terdapat unsur dari kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ya, buka toko gitu kan, di sini berhasil. Ya, buka toko ramai lagi. Buka lagi ramai lagi. Kemudian dia merasa, ya sayanya memang pandai dalam berdagang. Ini dia nisbatkan nikmat ya bukan kepada Allah Jalla. Ini terdapat unsur padanya unsur kesyirikan dalam perkara rububiyah. Kata beliau qala wa idza adhafaha ila Allah lakinnahu za'ama annahu mustahiqqun lidzalik wa anna ma a'tahu Allah laysa mahdhu tafaddul lakin li'annahu ahlun fa fi naw'in min at-ta'alli wat-taraffu'i fi janib al-'ubudiyyah. Kemudian ya kalau yang tadi dia nisbatkan nikmat kepada apa? Dia nisbatkan nikmat kepada usaha. Dia nisbatkan rahmat itu ya karena dia yang kerja keras. Kalau yang kedua kata beliau, akan tapi apabila dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah, ya, akan tetapi ya dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan anggapan bahwa dia berhak mendapatkan itu. Ya, dia berhak mendapatkan nikmat itu. Dan bahwasanya apa yang Allah anugerahkan kepadanya dia itu bukan murni karunia Allah, tapi adalah karena dia yang memang berhak mendapatkan. Ini dari Allah, tapi aku berhak mendapatkan. Beda ya. Kalau yang pertama dinisbatkan kepada apa? Pada usaha. Kalau yang kedua dinisbatkan kepada Allah, tapi dia bilang, ya saya memang berhak mendapatkan. Kalau yang pertama mungkin kita bisa ngeles, yang kedua hati-hati, lebih halus lagi. Ini berkat karunia Allah katanya. Hadza min fadli rabbi, gede-gede ditaruh di rumahnya gitu kan, atau di belakang mobilnya. Pernah lihat? Bersama hadza min fadli rabbi. Tapi kalau dia nisbatkan kepada Allah, ya dengan anggapan bahwa dia berhak, ya karena memang dia orang yang terpandang misalnya, dan seterusnya. Kata beliau qala fa fi naw'in min at-ta'alli wat-taraffu' fi janib al-'ubudiyah. Maka pada jenis yang seperti ini terdapat unsur ta'alli, sombong. Ya, kesombongan. Ya, terhadap sisi di mana seorang hamba harus menghamba kepada Allah Rabbnya Subhanahu wa taala. Hadis yang dimuliakan Allah. Ini hubungan bab kita dengan masalah at-tauhid. Hubungan bab kita dengan masalah at-tauhid. Pada ayat itu yang terdapat dalam
ayat yang ke-50 dari surat Fussilat yang tadi kita baca. Di situ kita dapatkan ucapan seorang anak Adam. Ini berlaku bagi siapa saja. Ya. Berlaku bagi siapa saja. Yaitu ketika dia diberi nikmat. Kemudian dia ucapkan seperti ucapan ini. Maka ditegaskan oleh Syekh, qala hadza kufrun. Ucapan ini merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ijabun bin nafs, dan bentuk sikap merasa takjub, ya, sikap, ya, bangga, gitu kan, dengan apa yang ada pada dirinya, dengan potensi yang ada pada dirinya. Dan dia katakan apa yang dia katakan ini, ya, yaitu dengan dia katakan hazali, bahwa ini adalah bagianku, ya, bahwa ini adalah bagianku. Dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid berkenaan dengan ayat ini, berkata beliau, qala Mujahidun hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Itu tafsirannya. Ya. Berarti dari hadzali, ini adalah bagianku, kata Imam Mujahid. Maksudnya dia mengatakan ini berkat kerja kerasku, katanya. Dan aku berhak menerimanya. Ini berkat kerja kerasku dan aku berhak menerimanya. Ini orang yang seperti ini, ikhwas yang dimuliakan Allah, dia terlena dengan dunia, dia takjub dengan usahanya. Ya. Sehingga dia lupa kalau nikmat yang Allah berikan kepadanya itu semata-mata adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, kita baca kelanjutan ayatnya, setelah dia terlena dengan dunia, dia pun akhirnya lupa dengan akhirat. Dan seperti itu biasanya orang yang terlena dengan dunia. Ingat nggak sama akhirat? Lupa. Maka lanjutan ayatnya mengatakan, qala wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Kata dia. Orang ini berkata selanjutnya, dan aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan bangkit. Dikatakan oleh Syekh, qala ba'da anin ghamasa fid dunya nasyal akhirah. Setelah orang ini terlena dengan dunia, dia pun lupa dengan negeri akhirat. Maka hati-hati, seorang yang Allah berikan kepadanya kesuksesan, bukan hanya kesuksesan dunia saja, juga kesuksesan akhirat. Ya, karena ini bukan cobaan sebagian jenis, ya, manusia, kemudian yang lainnya dikecualikan. Ya. Para ulama dikecualikan, para duat, para, ya, dai, para ustaz, ya, tidak akan terfitnah dengan ini. Terfitnah. Ya. Menganggap bahwa usahanya berhasil, menganggap bahwa dakwahnya mendapatkan kesuksesan, kemudian dia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Karena kalau yang namanya kesuksesan dalam dunia itu adalah karunia, maka kesuksesan dalam agama tentunya lebih pantas untuk disebut sebagai karunia, begitu bukan? Allah beri kepada seorang hafalan Al-Quran misalnya, orang beri kepada seorang kemampuan untuk menghafal hadis misalnya, kekuatan untuk mengutip ayat dan hadis ketika dia berceramah, ketika dia mengajar misalnya, ya, kemampuan dalam memberi pemahaman kepada orang sehingga akhirnya orang senang dengan dia. Kemudian dia menganggap bahwa ini adalah berkat dulu saya belajarnya sungguh-sungguh siang malam. Mungkin nggak seorang terjadi? Iya, mungkin. Maka ini peringatan kepada semua, kepada pedagangnya, gitu kan, kepada pegawainya, juga kepada dai-nya, kepada ahli ilmu. Ya. Nah ini. Nah, orang yang seperti ini, dia akan terseret lebih jauh lagi untuk akhirnya dia melupakan akhirat.
Dan dalam ayat yang dikisahkan di sini orang ini mengatakan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Wala irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Dan kalaupun anggap kiamat itu datang, katanya, dan aku pun akhirnya dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya aku memiliki bagian yang baik kelak di sisi Rabbku subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini menyangka dengan sangkaan yang demikian. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mengucapkan ucapan ini, kata Allah tabaraka wa ta'ala, qala nunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu. Maka kelak kami akan beritakan kepada orang yang kafir ini akan apa yang pernah dia lakukan ketika dia di dunia. Di awal, itu pada pembawaan ayat di awal ayatnya, orang ini tidak dijelaskan apakah orang ini mukmin atau orang ini kafir. Melainkan dibuat sifatnya umum. Walain adzaqnahu rahmah. Kalau kami berikan kepadanya rahmat. Kemudian di akhir, setelah dijelaskan sifat-sifatnya, maka Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwa orang ini adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam firman-Nya, "Falanunabbi'anna," katanya. Maka kelak kami akan beritakan alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir tersebut. Karena ini, ikhwah sekalian dimuliakan Allah, bukan merupakan sifat orang muslim. Bukan merupakan ciri dari orang yang beriman. Ya, karena orang yang beriman, seperti yang disebutkan dalam hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabathu dharra sabar wa idza asabathu sarra syakar." Apabila dia ditimpa dengan kebahagiaan, dia bersyukur, fakana khairun lah. Dalam sebuah hadits yang di awalnya kata Nabi, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Apapun kondisi orang yang beriman itu baik keadaannya. Apabila dia ditimpa dengan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dan di antara konsep syukur adalah apa? Tidak ada yang tahu, insya Allah pada tahu ya. Menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu. Ya. Dia bersyukur. Wa in asabatu darra sabar. Sedangkan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, fakana khairun lah. Sungguh itu yang terbaik bagi dia untuk dia lakukan. Jadi, menisbatkan nikmat kepada jerih payah kita. Ya. Ini berkat usaha, berkat kerja keras, berkat banting tulang, peras keringat. Berkat belajar siang malam, makanya saya sekarang dipanggil perusahaan asing misalnya. Yang rasa bahwa dia berkat usahanya gitu. Allah musta'an wa ilaihi tuklan. Ini bukan sifat orang yang beriman. Baik. Wa qala Ibnu Abbas, sedangkan Abdullah bin Abbas beliau menafsirkan yuridu min indi. Orang ini yaitu yang disebutkan dalam ayat yang dia mengatakan hadzali, bahwa ini adalah bagianku. Kata Ibnu Abbas artinya min indi, ini dari hasil jerih payahku, dari aku. Nikmat ini aku dapatkan ya karena akunya. Karena akunya yang pandai, karena akunya yang kerja keras, gitu kan? Seperti itu. Dijelaskan oleh Syekh, qal ay min idqi wa tasarrufi wa laysa min indillah. Maksudnya asal usulnya nikmat ini adalah dari kepandaianku
dan tasarrufi, ya, kelihayanku. Karena aku yang lihai, ya, seperti itu. Lihai dalam berdagang, gitu kan, pandai dagang, ya. Qala wa laysa min indillah, bukan dari Allah, katanya. Ya, mungkin seorang nggak mungkin dia tajarruk gitu ya, lancang mengatakan ini bukan dari Allah, nggak mungkin. Lagi kalau dia Muslim pasti dia mengakui bahwa ini datangnya dari Allah. Tapi ada satu masa di mana dia merasakan bahwa apa? Suatu nikmat itu adalah berkat jerih payah. Maka hati-hati. Maka hendaknya seorang itu berhati-hati. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan ayat yang lainnya yang terdapat dalam Suratul Qasas pada ayat yang ke-78. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku mendapatkan ini adalah berkat ilmu yang ada padaku. Aku mendapatkan ini adalah berkat ilmu yang ada padaku. Sama. Dia menisbatkan satu nikmat kepada selain Allah Jalla wa Ala. Di sini ada dua tafsiran. Ya. Dan dua tafsiran ini masing-masingnya menjelaskan tentang keadaan yang ada pada kita. Ya. Karena dua tafsiran ini tidak bertolak belakang. Artinya kita harus waspada dari dua-duanya. Apa tafsiran-tafsiran tersebut? Qala Qatadah. Ini tafsiran yang pertama. Berkata Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Maksud dari ayat, aku mendapatkan ini adalah berkat ilmu yang ada padaku. Artinya kata Qatadah adalah berkat ilmu yang aku miliki tentang pintu-pintu rezeki. Ya. Ini dia menisbatkan nikmat itu kepada siapa? Pada dirinya ya, kepada ilmu yang dia punya ya. Ya, kepada kelihayannya, kepada ya kegesitannya, ya. Nah, wa qala akharun, ini pendapat yang kedua, di mana pendapat lain mengatakan ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Maksud innama utitu ala ilmin indi, aku mendapatkan ini berkat ilmu ya yang ada padaku. Kalau tafsiran yang kedua artinya adalah berkat ilmu bahwa Allah tahu aku berhak. Ini beda yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama dia menisbatkannya kepada ilmunya dia. Kalau yang kedua, dia menisbatkan kepada ilmunya Allah, kalau Allah tahu memang aku berhak dapatkan itu. Paham ya ini, kawan? Bisa dipahami? Ya. Kemudian disebutkan oleh penulis ada makna yang ketiga. Qala wa hadha ma'na qauli Mujahid utitu ala syaraf. Dan yang kedua ini kata beliau merupakan maksud dari perkataan Mujahid yang lainnya, di mana Mujahid mengatakan aku mendapatkan ini adalah berkat kemuliaan, berkat suatu kemuliaan. Maksudnya berkat satu kemuliaan artinya bahwa Allah tahu aku berhak, bahwa Allah tahu kalau aku berhak mendapatkannya. Hadis yang dimuliakan Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, qala fasara ma'na al-ayat yaduru ala wajhain. Maka arti dari ayat ini itu berkisar pada dua keadaan saja. Yang pertama, anna hadha inkarun an yakuna ma asabahu min an-ni'mah min fadlillah, bal za'ama annaha min kasbi yadihi wa ilmihi wa maharatihi. Orang ini dia mengingkari nikmat yang dia dapatkan itu sebagai karunia Allah.
Dia enggak akui itu sebagai karunia Allah. Bal za'ama annaha min kasbi yadihi wa ilmi. Melainkan dia menganggap bahwa itu adalah berkat usaha dia dan berkat ilmu dan kemahiran yang dia punya. Ini yang pertama ya. Adapun yang kedua, annau ankara an yakuna lillahi al-fadl alaih. Yang kedua, dia mengingkari kalau Allah memiliki karunia kepada dia. Wa ka'annahu huwa alladhi lahu al-fadl 'ala Allah. Tapi sebaliknya seolah-olah dia menyangka kalau dia yang punya karunia kepada Allah. Lianna Allah atahu dzalik, karena Allah memberikan nikmat itu kepada dia likaunihi ahlan li hadhihi nikmah. Karena dia menganggap bahwa memang dia yang berhak mendapatkan itu. Nah ini. Bisa dipahami enggak? Kalau yang pertama apa? Dia sandarkan kepada usahanya. Jelas ya? Sama. Dalam kondisi ini dia mengingkari karunia Allah. Dia enggak syukur nikmat di sini. Adapun yang kedua, dia juga enggak syukur nikmat. Ya. Tapi bukan cuma itu. Bahkan dia takjub dengan dirinya. Apa yang kedua? Dia menganggap bahwa nikmat itu memang Allah berhak untuk memberikan itu padanya. Bahwa dia berhak menerimanya. Ya. Nah, pada dua keadaan ini orang ini ghairu syakirin lillahi azza wa jalla. Dia tidak dinilai sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan dimuliakan Allah. Ya, dua keadaan. Jangan sampai seorang muwahhid, ya, seorang muslim yang dia sairun ila Allah Subhanahu, yang dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, setiap hari bagi dirinya adalah potongan-potongan. Ya. Potongan-potongan hari, ya. Atau bahkan setiap hari adalah bagian dari diri dia. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, innamak anta ayyam. Sesungguhnya kalian itu adalah bagian-bagian dari hari. Ya, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau telah berlalu harimu, maka berlalu pula sebagian darimu. Maka seorang mukmin sa'irun ila Allah. Dia berjalan menuju Allah. Maka tidak ada bekal yang paling berharga untuk dia bawa selain daripada tauhid yang dia punya. Maka tidak ada waktu yang anfas, yang paling bernilai bagi seorang muslim adalah ya selain daripada waktu dia berusaha mempelajari agama Allah, dia berusaha untuk ya menghindari dirinya dari dosa-dosa yang itu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia pelajari tauhid. Dia pelajari hal-hal yang membatalkan tauhid. Dia pelajari juga perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dan pada hari ikhwah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa menyandarkan nikmat yang Allah berikan kepada seorang, apapun nikmat itu, besar maupun kecil, kalau dia sandarkan kepada yang pertama apa? Dia sandarkan kepada kemahirannya. Ya, kan kalau orang sekarang bilang, siapa dong? Saya, gitu kan? Ya. Dia merasa ya kalau kesuksesannya itu adalah berkat kelihayannya. Kesuksesannya itu adalah berkat kepandaiannya. Kesuksesannya itu adalah berkat kerja keras, banting tulang dia, bahkan lebih jauh lagi karena dia dulu masih kecilnya rajin belajar, gitu kan? Seperti itu. Dia nisbatkan bukan kepada Allah. Ini fihi naw'un min asyirkir rububiyah. Bahwa padanya terdapat salah satu unsur dari kesyirikan dalam perkara rububiyah. Dan lebih jauh lagi, yaitu pada jenis yang kedua. Yaitu dia tidak melihat satu nikmat itu karunia Allah. Bahkan dia merasa dia yang punya karunia kepada Allah. Di mana ketika Allah berikan suatu nikmat kepada dia, dia merasa bahwa dia memang berhak menerimanya. Ya. Maka yang kedua ini lebih jelek. Dimana?
Karena di situ selain terdapat unsur bahwa orang itu enggak bersyukur kepada Allah, di situ juga terdapat unsur apa? Dia takjub dengan dirinya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kedua jenis ini jelas bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita taufik dan sadat. Dan berhubung Ustaz Abdul Bar akhirnya sudah sampai, insyaallah kita ada kajian tuntas untuk besok. Kita akan bahas kitab Al-Wala wal Bara fil Islam karya Syekh Shalih Al Fauzan dari jam 10 sampai zuhur. Dan targetnya insyaallah kita satu kali pertemuan itu tamat. Ya, mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami mengundang kepada ikhwah untuk bisa hadir. Insyaallah kita akan bagikan juga malzamahnya, ya, diktatnya insyaallah pada pertemuan besok di Masjid Al-Irfan atau Masjid Alumni di UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Demikian. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum. Saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.